Pada video ini kita bisa membandingkan tinggi badan antara Joko Widodo asli dengan Iriana dalam situasi yang mesra, layaknya sepasang suami istri pada umumnya, yang berjalan bersama. Dan sekarang kita coba perhatikan video kedua ini saat dinarasikan pada Sabtu 12 Juli 2025 lalu. Joko Widodo dan Iriana berpamitan pada masyarakat lokal ketika hendak pulang ke Solo dari Bali selesai berlibur dengan cucu-cucu mereka selama 15 hari lamanya. Harus dicatat ya, mereka mengatakan berlibur bukan berobat ya. Pada video ini, gestur Joko Widodo dan Iriana tampak berbeda, tidak normal, dan hubungan mereka tampak formal, tidak selayaknya suami istri yang baru saja menghabiskan waktu bersama dalam sebuah liburan panjang. Serta jangan lupa, perhatikan dan perbandingkanlah tinggi badan Joko Widodo dengan Iriana saat mereka mengambil foto bersama. Apa yang bisa kita lihat? Iriana tinggi badannya lebih tinggi saat kita bandingkan pada video pertama. Jika fakta yang bisa kita lihat demikian adanya, bagaimana pendapat kalian semua? Apakah Joko Widodo yang muncul setelah tanggal 12 Juli 2025 adalah pemeran pengganti yang tinggi badannya tidak sesuai dengan sosok yang asli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa yang ngatur strategi geng Solo ini, pemirsa? Karena hampir bisa dikatakan memang tampaknya usai libur atau mulai dari libur 15 hari setelah ulang tahunnya itu, ya, Mukidi badannya itu susut sekitar 5 cm, kelihatannya begitu. Itu kalau yang kita jadi ukurannya adalah istrinya. Atau mungkin bisa berarti sebaliknya. Istrinya naik 5 cm, ya kan? Ini digambarkan oleh seorang TikToker dari Sultan Botopi, Botop 1. Ya, mencoba membandingkan Jokowi sebelum liburan, waktu menjadi presiden itu memang tinggi banget. Tetapi setelah liburan sudah tidak menjadi presiden, ya, dia susut. Kenapa susut? Ya kan? Bisa jadi memang ini adalah bukan Jokowi asli. Itu spekulasi beredar luas di mana-mana. Dan kenyataannya memang tidak hanya persoalan tinggi badan saja, tetapi juga mulutnya, ya kan? Tompelnya, ya kan? Telinganya juga berbeda. Apa dirubah semua? Atau kepala orang dicopot diganti kepala Jokowi. Tapi kan nggak mungkin memotong kepala orang kemudian diletakkan di kepala Jokowi. Kemudian kan? Yang berikutnya itu adalah pada saat momen-momen seperti 17-an kemarin, itu juga terasa ini orang asing gitu loh. Ini misteri matinya Mukidi. Ini kenapa bisa seperti ini gitu kan? Apa memang yang mengatur strategi geng Solo ini takut adanya berita kalau memang Mukidi yang sudah kena autoimun itu mati beneran gitu kan? Sehingga khawatir nanti akan menimbulkan gejolak di kalangan mereka, ya, atau bahkan mungkin para termul itu babak bundas. Dan yang lebih ngeri bagi mereka adalah Gibran Rakabuming itu dengan mudah akan memang didongkel kedudukannya dari posisi sebagai wakil presiden, ya. Dan karena itulah ngatur satu hal saja, ya, ini ketahuan gitu loh. Tinggi badannya jauh banget bedanya. Itu yang kemarin saya sampaikan, pemirsa, ini akan menjadi heboh karena betul-betul tinggi badannya Jokowi itu beda jauh. Kemesraannya dengan Iriana juga berbeda. Ya wajar lah ya. Antara suaminya sendiri dengan suami KW, ya kelihatan formal. Seperti itu yang terjadi. Lalu terus kemana sebetulnya Mukidi ini? Apakah disudahi,
Itu spekulasi-spekulasi itu. Lalu siapa sebetulnya yang mengatur strategi semua ini? Sehingga ini menjadi misteri, dan untuk apa tidak dimunculkan atau tidak dikatakan gimana persisnya Jokowi yang asli itu. Untuk apa sebetulnya? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang masih tersisa. Ya, dan saya sendiri juga tidak begitu paham apakah yang ngatur strategi ini seseorang atau semacam politbiro. Kalau zaman-zaman PKI dulu pemirsa, itu ada politbiro, ada ketuanya, ada anggota-anggotanya, dan dialah yang menentukan bahkan cara berpikir, cara menyerang, cara melakukan operasi apa saja itu harus sempurna mengadopsi dari politbiro itu, ya. Dan di sini apakah wajah-wajah seperti jenderal yang mirip DNID itu menjadi pengatur strateginya? Ini masih spekulasi yang luar biasa. Karena memang kenyataannya yang dihadapi oleh Prabowo hari ini seperti digambarkan oleh Gatot Nurmantio betul-betul menghadapi situasi yang buruk, ya. Karena semua kebijakan yang dibuat oleh Prabowo Subianto justru dihadang oleh lingkaran kabinetnya sendiri, yang itu berasal dari orang-orangnya Jokowi, ya. Dan jumlahnya tidak 1-2, ya. Kabarnya itu sampai 75%, ya, itu adalah dari orang-orangnya Jokowi, dan kesetiaannya itu ke Jokowi. Saya tidak tahu persis ya, kalau tiba-tiba karena Jokowi semakin sakit kemudian itu kemudian membuat mereka berpikir ulang, kita tidak tahu. Karena fenomena yang ada di KPK, meskipun kesetiaan awalnya ke Jokowi, dan ini ditunjukkan dengan tidak pernahnya KPK memeriksa anak-anak Jokowi. Pernah Kaisang dimintai klarifikasi tapi tidak di gedung KPK. Ya, walaupun sebetulnya bukan materinya itu, tetapi mungkin itu bisa menjatuhkan mental Kaisang, maka KPK itu secara diam-diam memeriksa di tempat lain. Sekedar ngopi-ngopi atau seperti apa untuk meredam gejolak itu. Tetapi dengan ditangkapnya Noel ini dengan OTT, dan kemungkinan ini nanti digelandang si Yakut, karena sudah prosesnya itu sudah membuat kita happy juga dari KPK, mungkin ada pergeseran, ya. Karena seorang hamba, seorang budak itu tidak pernah bisa mengabdi kepada dua orang tua. Itu dikatakan secara langsung juga dalam Al-Quran. Dia dihadapkan pada pilihan mana dia yang harus setia sampai mati, dan mana yang harus pura-pura. Nah, masih banyak menteri yang pura-pura ini, karena mungkin meskipun Jokowi ini sudah KO, walaupun masih misteri dan lain sebagainya, dia mungkin ya kelompok Solo, kalau bisa meminjam istilah itu, walaupun mungkin mengatur strateginya itu tidak di Solo. Kalau di Solo itu cuma panggung depannya aja, isinya termul yang nangis-nangis mendapatkan sembako. Tapi yang ngatur strategi ya mungkin di Jakarta juga gitu kan. Dan itu diatur oleh sejumlah orang, keputusannya itu menyangkut bagaimana untuk menggulingkan Prabowo. Dan itu sebagian tugas ini diemban oleh para menteri yang dapat stempel dari geng Solo ini. Ya bayangkanlah strategi tentang kebijakannya tentang tanah dan lain sebagainya. Ya, Jokowi yang membuat kebijakan itu karena kabarnya itu tahun 2021, ya, yang menggoreng adalah termul juga. Dan ini seperti cara-cara PKI berkenaan dengan undang-undang land reform, ya, yang undang-undang tentang tanah, pemanfaatan tanah untuk rakyat, dan ini maunya untuk ormas dan lain sebagainya. Jadi siapa atur strategi ini? Ya kemungkinan ya di kalangan jenderal-jenderal itu, kalau benar matinya Mukidi itu masih misteri atau memang dia sudah uzur secara permanen. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.